Halo teman-teman mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara. Selamat datang di mata kuliah pertemuan ketiga Pancasila dalam Sejarah Bangsa. Dalam video ini saya akan mengajak kalian berjalan menyelusuri jejak panjang sejarah bangsa Indonesia untuk memahami bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan menjadi dasar negara yang menyatukan kita hingga saat ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan BPUPKI, kemudian proklamasi atau teks resmi, saya ingin menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, di mana konsep gotong royong, musyawarah, keadilan, dan toleransi bukanlah menjadi barang baru gitu ya. Semuanya berakar dalam adat istiadat kita, agama kita yang menjadi leluhur kita ya. Mari kita mundur ke masa kerajaan-kerajaan Nusantara ya, di mana kerajaan Majapahit misalnya kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Empu Tantular ya, di mana kalimat itu mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dan kini menjadi semboyan bangsa kita sampai saat ini. Nah, hal yang sama juga ya terlihat pada kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam di Demak ya, di mana nilai musyawarah dijalankan oleh para wali dan raja. Nah, dari sini kita tahu bahwa unsur-unsur Pancasila sesungguhnya sudah hidup ya dalam denyut kehidupan bangsa kita ya, meskipun istilah Pancasila itu belum diperkenalkan pada saat itu gitu. Nah, kita ketika kita dijajah oleh Belanda ya, artinya Belanda datang, kemudian bangsa kita semakin menyadari bahwa pentingnya persatuan, kemudian perjuangan ya melawan penjajahan pada saat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya, karena itu lahir gerakan-gerakan nasional ya, sehingga pada saat itu memang gerakan-gerakan nasional ini lahir ya. Kemudian mulai dari Budi Utomo pada tahun 1908 timbullah Serikat Islam pada saat itu ya, sehingga Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu menegaskan kita bahwasanya ya satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa pada saat itu, sehingga menguatkan kita pada suatu perjuangan pergerakan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak penting ya, yang mana ya dalam konteks penegasan identitas bangsa ya, di atas perbedaan suku, bahasa, dan agama. Nah, di titik inilah fondasi Pancasila makin kokoh, di mana persatuan Indonesia sebagai harga mati pada saat itu ya. Nah, memasuki tahun 1945 ya, Jepang mendirikan BPUPKI kan begitu ya. Pada pertemuan kedua saya sudah membahas itu ya. Atau Dokuritsu Junbi Kosakai yang merupakan bentukan dari Jepang pada saat itu. Nah, badan inilah yang diberi tugas ya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara yang akan kita gunakan gitu. Nah, dalam sidang BPUPKI pertama muncullah gagasan-gagasan seperti gagasan dari Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang mencakup kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, di sisi lain Supomo menyampaikan konsep negara integralistik ya. Menurutnya negara tidak boleh terpecah-pecah ya, melainkan terus menyatu ke seluruh kepentingan rakyat dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, memang puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato yang monumental ya, yang memperkenalkan istilah Pancasila ya, dengan 5 sila: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan,
kemudian mufakat atau demokrasi, kemudian sejarah sosial dan ketuhanan. Nah, pidato Soekarno ini menjadi salah satu sumber utama lahirnya Pancasila, namun perlu tekanan ya dalam mendorong Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, Pancasila adalah hasil dari gotong royong pemikiran rakyat Indonesia melalui tokoh bangsa, bukan merupakan suatu karya yang tunggal. Nah, adik-adik, silakan untuk dapat membaca materi yang ada di bawah ya, kemudian untuk dapat berdiskusi pada kolom komentar YouTube. Saya ucapkan selamat belajar dan semangat untuk kita semua. Terima kasih.